Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan melanjutkan penuturan tentang perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Kudus. Sedulurku, dalam Serat Kandaning Ringgit Purwo menguraikan bagaimana para prajurit Majapahit yang beragama Islam melaporkan kematian Raja Pengging Andayaningrat kepada Raja Majapahit. Dalam kemarahan, Raja Majapahit memerintah Adipati Klungkung untuk memimpin perang. Namun putra-putra raja yang sudah memeluk Islam menyatakan tidak akan ikut berperang. Mereka akan kembali ke negeri masing-masing. Ternyata setelah gugurnya Sunan Ngudung, barisan santri mundur dari medan tempur karena panglima tertinggi mereka, Pangeran Ngudung, gugur dalam bertempur melawan Adipati Terung. Jubah Ontokusumo yang dikenakannya ternyata sudah tak bertuah. Jenazah Pangeran Ngudung dibawa kembali oleh para santri ke Demak dan dimakamkan di sana. Sedulurku, sepeninggal Sunan Ngudung, kedudukannya menjadi Imam Masjid Demak digantikan oleh Raden Djaqfar Shodiq putranya. Raden Djaqfar Shodiq inilah yang kemudian menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai pemimpin barisan santri. Serat Kandaning Ringgit Purwo menggambarkan Raden Djaqfar Shodiq yang memimpin barisan santri diberi Sunan Giri Pusaka Ki Surodadi. Sunan Cirebon Gunung Jati memberi badong atau golok bertuah. Yang paling dahsyat Aryo Damar. Adipati Palembang membekali Raden Djaqfar Shodiq dengan memberi sebuah peti yang jika dibuka tutupnya akan menimbulkan hujan dan angin serta memunculkan pasukan siluman yang akan mengusir musuh. Sedulurku yang berbahagia, bagaimana kisah kelanjutannya? Mari kita simak, tapi sebelumnya sedulurku saya ingatkan, bagi panjenengan yang baru menemukan channel Tonatan TV, jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like dan komen. Dan bagi panjenengan yang menganggap video ini sangat bermanfaat untuk dibagikan, silahkan dibagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Dalam Serat Kandaning Ringgit Purwo dan juga dalam Babat Tanah Jawi menceritakan bagaimana dalam serangan ketiga ini menuju Majapahit, Raden Djaqfar Shodiq lah yang menjadi pemimpin pertempuran melawan pasukan Majapahit dengan bermodalkan pusaka-pusaka yang termasyhur. Dan tentunya hal ini membuat kecut hati pasukan Majapahit. Adipati Terung yang diberitahu bahwa yang memimpin barisan santri adalah Raden Djaqfar Shodiq, putra Sunan Ngudung, yang tidak lain adalah menantunya sendiri, dan juga mendengar bahwa Raden Djaqfar Shodiq telah dibekali peti pusaka dari Palembang, buat penguasa Terung itu tidak ikut dalam pasukan Majapahit. Bersama prajurit-prajurit Majapahit beragama Islam, Adipati Terung berada di barisan belakang. Dalam pertempuran, setelah menghadapi pusaka Giri dan Carbon yang bisa mengeluarkan tikus dan lebah, giliran peti dari Palembang yang dibuka, yang seketika mengeluarkan suara gemuruh hujan serta badai yang melanda Majapahit dan membuat pasukan Majapahit berlarian ketakutan. Barisan santri dikisahkan memperoleh kemenangan besar. Pusaka-pusaka Majapahit diangkut ke Demak setelah selama 40 hari ditempatkan di Giri Kedaton. Adipati Terung yang tidak lain adalah mertua Raden Djaqfar Shodiq dikisahkan ikut dibawa ke Demak. Dalam Sajarah Banten melukiskan perang antara Laskar Demak dengan Laskar pasukan Majapahit itu bertepatan
dengan perkawinan Sultan Banten Hasanuddin dengan putri Sultan Trenggono dari Demak. Namun, Husein Jayadiningrat menyatakan bahwa kisah perkawinan Hasanuddin dengan putri Sultan Trenggono itu terlalu dini dan mungkin dikelirukan dengan kisah perkawinan ayahandanya Sunan Gunung Jati dari Cirebon dengan saudara perempuan Sultan Demak. Sedulurku, Kiai Haji Agus Sunyoto, penulis dari Atlas Wali Songo, memiliki pendapat apa yang ditulis Sajarah Banten tentang perkawinan Hasanuddin itu adalah kekeliruan menuliskan kisah perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Tepasari, putri Adipati Tepasana di Lumajang, yang merupakan keluarga pejabat Majapahit di pedalaman yang awal sekali memeluk Islam. Keturunan penguasa Lumajang di Kuto Renon, Menak Koncar. Menurut cerita tutur setempat, Adipati Menak Koncar adalah keturunan Arya Banyakwidi dari Singasari. Dari Menak Koncar inilah lahir bangsawan Arya Pinatih di Bali yang sebagian diantaranya menjadi penyebar Islam di Gresik, seperti Pangeran Arya Pinatih dan kakak perempuannya, Nyai Ageng Pinatih. Maka Menak Koncar sampai saat ini banyak diziarahi orang di Dusun Biting, Desa Kutornon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Kisah Raden Jakwar Sodik dalam menumpas gerakan makar Ki Ageng Pengging beserta gurunya yakni Syekh Siti Jenar atas perintah Sultan Demak memunculkan cukup banyak kontroversi. Dalam serat Kandaning Ringgit Purwo jilid yang ke-9 pupuh 430 yang ditulis dalam tembang Dandang Gulo dituturkan bagaimana Sunan Kudus datang ke Pengging atas perintah Sultan Demak dalam rangka menumpas upaya makar penguasa Pengging yaitu Ki Ageng Pengging. Di kediaman Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus terlibat perdebatan dengan Ki Ageng Pengging yang isinya di sini ditulis dalam bahasa Jawa karena ini dikutip dari naskah tersebut ya. Pangeran Kudus pamuwu sira bengis sira iki pan kandangan apa pantes sagulute Ki Dipati amuwus pindha gawe sira iki bayi yen wis ki kecapno pesti yen den ulu den lepeh asio-sio pan was-was iku penggawe iblis angas pangidepira Pangeran Kudus malih apan angling sira bisa mati jroning gesang jroning patine pan ingsun arsa weruh Ki Adipati alon nauri iso Allah yen aja dudu wasa sireku anje jampang ing iman sira iki adalih ing awak mami pan ingsun tan suminggah lamun sira andaliya santri ya santri yektine pan iweng pan ing wang terkanen raraton mangke yata wijiling ratu yen narkaa lah sireki ya nyata Allah sakarsanirku kawula nyata kawula Sunan Kudus ngandika ingsun yektine arsa weruh patinira anauri Ki Adipati Pengging yen mengkono kersane Nalendra sira karya ing labete ya ngendi ana iku umat bisa mati pribadi nanging panjaluk ing wang ing sapungkur ingsun awu ngembeti ing kathah pan amunga ingsun dewi kang labuhi Sunan Kudus ningira dalam bahasa tembang Dandang Gulo dikisahkan bahwa tuduhan Sunan Kudus sekitar penyimpangan ajaran yang diikuti Ki Ageng Pengging
tegas-tegas ditolak oleh yang bersangkutan. Ki Ageng Pengging menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan penilaian Sultan Demak, karena baginya kebenaran itu adalah kebenaran. Ibarat makanan yang setelah dikunyah harus ditelan, pantang dimuntahkan kembali. Ketika Sunan Kudus menanyakan tentang kemampuannya Ki Ageng Pengging yang bisa mati dalam hidup dan hidup di dalam mati, Ki Ageng Pengging menyatakan sudah bisa menjalaninya, yang dimaksud mu'tu qabla an tamu'tu dalam laku rohani tasawuf. Mereka merasa maksudnya bisa berbeda. Sunan Kudus menyatakan bahwa ia mengemban titah Sultan untuk menyaksikan kematian Ki Ageng Pengging. Ternyata Ki Ageng Pengging tidak keberatan. Ia mati atas keinginannya sendiri. Ia berpesan agar kematiannya terlihat wajar. Hendaknya Sunan Kudus menyayat sikunya dengan keris. Demikianlah Ki Ageng Pengging mengamalkan ilmunya yang diperoleh dari Syekh Siti Jenar, menghendaki kematian dirinya pribadi. Ketika melihat Ki Ageng Pengging akan wafat, Sunan Kudus buru-buru pergi sambil mengucap salam yang masih disahuti oleh Ki Ageng Pengging. Namun sekejap kemudian, ketika istri Ki Ageng Pengging keluar membawa suguhan, ia mendapati suaminya sudah wafat. Ia menjerit dan gemparlah Pengging atas kematian junjungan mereka. Sedulurku sekalian, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait perjalanan Sunan Kudus kali ini, tentang perdebatan Sunan Kudus dengan Pengging, juga bagaimana kematian Ki Ageng Pengging. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Triring satu ungkapan, ono rino ono upo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.